Damai sejahtera dari Tuhan kita yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di tengah-tengah sukacita kita pada saat ini bersama anak dan putri kita yang sudah bersama-sama kita saksikan melangsungkan ikat janji dalam rangka perkawinan nantinya. Maka saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sekali lagi, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Horas marihita saluhukna. Shalom. Sungguhna hampir-hampir sarupa do suara. Idi do gogo mandok horas do shalom sarupa do. Horas marihita saluhukna. Shalom. Berarti nggak sarupa hita bahasa Batak pe bahasa Indonesia. Jadi mau lembar bahasa Batak pentu tong do tatu siete yang gosong ini. Andreo, ada pantun seperti ini. Anak kecil bermain sampan di pinggir kali. Andreunya sangat tampan, Sintanya manis sekali. Anggo hutanami cakep pitorin nado. Anak kecil bermain sampan di pinggir kali. Andreunya sangat tampan, Lindanya manis sekali. Kayaknya kurang semangat nih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mungkin kita sudah pernah mendengar, jangan-jangan juga sudah pernah menonton Tarzan. Prima pernah cerita atau dengar bahkan nonton Tarzan? Linda juga? Cinta juga? Enggak ya? Apa yang mau kita lihat dari cerita Tarzan ini? Kecil dia, apapun masalahnya, tapi dia ketinggalan di hutan, besar di hutan, dibesarkan oleh kera. Hari demi hari, bulan, tahun, bertahun-tahun, puluhan tahun, tinggal di hutan. Tapi ketika dia ketemu melihat ada seorang wanita, ketika dia melihat seorang wanita, maka dia langsung jatuh hati. Jadi seberapa banyak pun binatang-binatang yang ada di sekitarnya, yang membesarkan dia, yang mendewasakan dia, tapi dia tidak terpengaruh akan kemanusiaannya. Dia tidak cari pasangan dari seberapa banyak yang ada dijumpai di hutan. Baru ketika dia ketemu dengan seorang wanita, wah, ini dikejar nih sampai ke tempatnya. Sama juga seperti Prima ini, dilihat si Sinta ini dikejar sampai ke Minneapolis, ya kan? Tapi Sinta juga seperti itu, dikejar juga sampai ke Jakarta. Tapi kenapa seperti itu? Dari situ kita lihat memang sekalipun banyak mengitari kita apapun itu, tapi kita mencari pasangan kita. Kita tidak ingin berpasangan dengan yang lain selain daripada yang bersama dengan kita. Itu makanya Allah, sebagaimana Nats ini mengatakan, ternyata tidak baik manusia seorang diri saja.
maka aku memberikan penolong. Tarjan itu puluhan tahun loh. Tapi dia tidak akan sempurna di hutan sana, berteman dengan yang lain ketika dia bertemu pasangannya. Allah melihat itu dari atas ketika Adam diciptakan. Loh, ini kayaknya sendiri nggak baik nih. Banyak temannya, banyak. Semua binatang-binatang itu Adam yang berikan nama. Wah, ini namanya ikan. Ini namanya harimau dan lain-lain. Adam sendiri yang memberikan nama itu. Tapi untuk pasangan tidak baik, maka aku akan memberikan penolong yang sepadan dengan dia. Maka diberikan Hawa atau Eva. Itu juga buat kamu berdua tidak baik prima sendiri. Tidak baik. Sinta tidak baik. Kamu asik dengan pekerjaan kamu, benar? Ada pekerjaan-pekerjaan kamu yang kamu lakukan. Tapi keasikan itu tidak baik. Maka Allah melihat itu, memberikan. Tadi kami sudah melihat, sudah menyaksikan, sudah membuktikan bahwa kamu berdua sudah punya komitmen untuk membentuk perkawinan. Dan perkawinan ini bukan hanya karena suka sama suka, senang sama senang, cinta sama cinta, tapi Tuhan yang memberikan. Ini harus kamu sadari. Kan? Tidak boleh asik prima sendiri, tidak boleh asik. Kamu punya kesibukan, iya. Kamu punya pekerjaan, iya. Tapi ketika kamu masih muda, demikian juga Sinta, kamu punya pekerjaan, kamu dokter gigi, ada pekerjaanmu, tapi kamu tidak boleh asik sendiri. Kenapa? Karena kamu tidak sempurna. Maka Allah memberikan penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan ada tiga gambaran. Bagi orang-orang Yahudi, sepadan itu gambarannya seperti ini. Yang sepadan itu digambarkan seperti dua ekor sapi yang membajak. Dua ekor sapi yang membajak itu kekuatannya harus sama. Tidak boleh sapi yang satu ini kuat, satu sapi yang lemah. Karena hasil pekerjaan itu akan rusak. Satu yang kuat, satu lemah. Maka sepadan itu punya kekuatan masing-masing supaya hasilnya baik. Jadi harus dua dan harus punya kesamaan. Hasilnya baik. Kesamaan bukan dalam arti semuanya sama, tapi kesamaan seperti baut dan mur. Sama untuk kesatuan. Berbeda secara fisik, kamu berbeda secara fisik laki-laki dan perempuan. Tapi harus punya kekuatan. Semangat laki-laki yang menjadi suaminya nanti harus sama dengan semangat si wanita yang menjadi istri. Jangan suaminya semangat luar biasa, istrinya berfoya-foya. Sebaliknya, jangan istrinya mati-matian cabut gigi gitu gara-gara semangatnya, suaminya lagi ngopi. Jangan. Ada budaya yang salah di beberapa tempat yang kita juga bisa melihat. Ada suami kerja banting tulang, tapi para ibu bersolek di rumah. Sebaliknya, ada suami ngopi dan minum tuak, tapi istrinya banting tulang bersusah payah. Maka sepadan itu seperti dua sapi yang diberi pikulan yang sama untuk diemban berdua. Harus sama-sama. Semangatnya itu harus seimbang. Sama, sepadan itu dalam arti saling menghormati,
Jangan ada kesombongan. Adong dosongoni gambaran, katanya ketika kunjungan ke satu daerah, ini Bapak Menteri bawa istrinya kunjungan daerah di satu hotel untuk menginap. Ternyata pegawai hotel itu ketawa sama istri menteri. Ketika ketawa, istrinya juga ketawa, petugas hotel ini juga ketawa. Sampai di kamar, Pak Menteri tanya istrinya, "Loh kok kamu ketawa? Itu tadi siapa pekerja hotel itu?" "Itu mantan pacar saya waktu SMA." "Oh, itu mantan pacar kamu?" "Iya." "Untung saja kamu menikah dengan saya sehingga kamu menjadi istri menteri." Istrinya bilang, "Ah, jangan salah Pak. Untung saja kamu menikah dengan saya. Kalau saya menikah dengan dia yang menteri, kamu yang menjadi petugas hotel," katanya. Artinya jangan sekali kamu melihat mana kekurangan, mana kelemahan, tapi justru itu yang kamu tutupi, itu yang kamu dukung. Itulah yang sepadan. Jadi pada masa-masa ikat janji ini ada beberapa hal yang harus kamu sikapi berdua. Kita ini tidak sempurna, tapi ingat, Allah menciptakan Adam tidak baik, maka dia memberikan seorang penolong. Ingat, Prima, kamu harus aminkan, Sinta ini adalah Allah yang memberikan. Oke? Jangan ada komentarmu, kamu tidak lebih pintar dari Tuhan. Ingat, makanya jangan ada komentarmu. Tutup mulutmu, buka hatimu. Terimalah Sinta sebagai pemberian Tuhan untuk menolong kamu. Amin. Juga Sinta, Allah memberikan penolong untuk kamu. Maka apapun kekurangan, apapun kelemahan, apapun yang mengesalkan, tutuplah mulutmu, bukalah hatimu, karena Tuhan memberikan itu kepadamu. Jangan komentar. Ketika Adam diberikan Allah, Hawa nggak ada komentar. Hawa juga nggak ada komentar sama Adam. "Loh kok tingginya seperti ini ya?" Nggak seperti itu. Dia terima, dia jalani. Maka nats ini mengingatkan kamu berdua, tidak baik, maka aku memberikan penolong. Penolong itu harus sama semangatnya, daya juangnya. Penolong itu saling menghargai, menghormati. Tuhan yang sempurna, kesempurnaan Tuhan itu telah diwujudkan dengan membuat pasangan Prima dan Sinta. Kiranya besok lusa tanggal 26 kamu diberkati di gereja Minahasa. Tuhan juga mendahului sehingga semuanya berjalan dengan baik. Songoni mahita saluhna manami nanami, kita juga sudah berjanji dalam kehidupan berumah tangga. Mari kita wujudkan janji kita untuk saling menghargai. Dan yang menetapkan adalah Allah. Maka suami itu ditetapkan Allah buat istrinya, maka istri ditetapkan Allah buat suaminya. Mari kita buktikan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, kita berdoa.